Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Ahmad. Hari ini cukup melelahkan. Kenapa nih Bu? Kok belum sudah melelahkan nih, ada apa nih? Nah, itu dia nih Pak Ahmad. Ini nanti yang akan saya sharingkan. Pak Ahmad apa bisa minta waktunya sebentar? Oh, bisa Bu, kebetulan hari ini saya belum ada agenda sampai sore nanti, jadi bisa saja sih kita sharing-sharing. Bapak ini apa biasanya tumben ini tidak ada agendanya, Bapak tidak ada sibuk apa-apa nih? Iya, kebetulan hari ini sedang anak-anak PAS Bu, jadi kebetulan saya kan ini bidang studi, jadi tidak ada kegiatan jaga di kelas juga, jadi free lah hari ini. Saya bisa meluangkan waktu nih yang banyak buat Bu Devi kalau mau sharing-sharing. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad. Nah, jadi begini Pak Ahmad, jadi kan saya bilang itu nih capek, lelah. Iya, ya. lelah. Jadi begini Pak, yang ingin saya sharingkan hari ini itu, ini Pak Ahmad tidak keberatan ya saya sharing ya? Boleh Bu, silakan. Dengan senang hati nih saya mendengarkan. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad. Sama-sama. Jadi begini, ada itu satu anak nih Pak yang selalu itu datangnya telat terus Pak. Nah, terlambatnya itu kan enggak sekali dua kali saja, tapi ya berkali-kali gitu Pak. Kita sebut saja ya namanya tuh Denis. Nah, Denis ini tuh siswa kelas 7A. Denis ini tuh selalu terlambat Bapak di jam pertama. Nah, ini tuh tidak hanya saya ternyata yang bilang, guru mapelai ini juga bilang seperti itu. Jam pertama juga selalu terlambat. Selalu ya Bu ya? Selalu Bapak. Nah, ini tuh waktu saya cek daftar hadirnya juga emang benar. Di jam pertamanya itu selalu alfa atau tidak ada kehadiran. Nah, kalau misalnya di sekolah kami itu kan Pak, itu presensi itu tidak hanya satu kali dalam sehari, tapi tiap jam. Misal ada satu hari itu ada 6 jam, presensinya juga 6 jam. Nah, itu juga presensinya itu juga sekalian terbroadcast ke nomor orang tua gitu Bapak. Nah, itu di jam 1-2 itu kadang 1-2 itu telat, kadang di jam 1 saja itu sudah bagus itu kalau di jam 1 saja yang telat. Kadang itu sampai jam 1-2 itu juga terlambat. Oke, ini sudah berlangsung berapa lama ya Bu Devi? Ini kan baru semester pertama di kelas 7. Ya ini sejak dia masuk itu daring, tapi ini kan belum jadi siswa kami ya. Ini kan siswa baru aja. Dari awal dia selalu terlambat. Kira-kira Ibu Devi tahu nggak sih kenapa si Denis ini selalu terlambat? Nah, kata si ini dari sumber-sumber itu, Denis ini selalu terlambat itu karena tidak ada yang membangunkan Pak. Jadi datangnya telat ya, jadi ya itu ketiduran. Baik, dari cerita Bu Devi tadi, apa Ibu pernah menyelidiki atau mencari tahu lebih dalam lagi Bu, kenapa sih Denis selalu datang terlambat? Apa hanya itu saja alasannya? Nah, sementara ini yang
yang saya ketahui, Denis ini kan anak tunggal Bapak. Oke. Dia itu tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Nah, ayah sama ibunya ini, keduanya itu sama-sama bekerja. Nah, jika ditinggal oleh orang tuanya bekerja, anak ini tuh selalu datangnya itu terlambat ke sekolah. Oke. Padahal sebelum berangkat itu, ibunya tuh sudah di jam 5 pagi itu sudah mempersiapkan semua keperluannya. Semua keperluan, mulai dari sarapan, seragam sudah siap, sudah disetrika, sampai bekalnya pun itu juga sudah disiapkan Pak. Ya kalau bekalnya itu sederhana, bekalnya itu yang ala-ala bento yang lucu-lucu. Oh gitu. Itu waktu lama ya Bu ya? Iya, itu kan Heeh. lamanya artinya itu. Oke. Itu sudah disiapkan semuanya sama ibu. Kira-kira Bu Devi pernah nanya-nanya nggak ya tentang karakternya kepada orang tuanya itu? Ya, si Denis ini anak manja nggak sih? Denis ini karena kan anak tunggal, jadi ya begitu. Itu ya. Tergantung, iya. Kayaknya manja-manja gitu ya. Iya, manja-manja tipe kan masih kelas 7 gitu kan. Betul. Nah, ini juga Denis itu kan tidak hanya disiapkan itu saja, bahkan ibunya tuh sudah sampai tahu Denis ini harus bangun karena kan ibunya juga sudah membangunkan anak ini untuk sholat subuh berjamaah. Jadi memang dari keluarga yang harus selalu subuh itu jamaah bersama. Tapi ternyata si Denis ini balik lagi tidur saat ayah sama ibunya itu sudah berangkat kerja, jadi balik lagi tidur ternyata. Dan selama itu orang tuanya ini ya Bu ya belum sadar juga kayaknya Bu ya, kalau si Denis itu setelah bangun tidur, Denisnya tidur lagi ya, habis sholat tidur lagi gitu ya. Iya, jadi ya, ibunya ya nyangkanya ya sekarang sudah disiapkan ya. Itulah Pak, pikirannya memang sudah sesuai rencana ibunya ya, sudah disiapkan semuanya. Tinggal mandi, tinggal pakai seragam, sudah sarapan, bekalnya sudah langsung dimasukkan ke dalam tas. Ini balik lagi tidur. Lalu baik, jadi dari cerita Bu Devi nih kayaknya sangat ini juga ya, jadi suatu yang dipikirkan lah bagi seorang guru. Lalu kira-kira apa sih langkah yang sudah pernah Bu Devi lakukan untuk menghadapi situasi ini? Saya itu sudah memanggil orang tua dari anak ini Pak. Makanya tadi saya tahu ceritanya. Kalau si Denis ini pagi itu sudah disiapkan kalau keperluan. Setelah saya tanya orang tuanya, ternyata awal-awal saya panggil itu orang tuanya tuh ternyata memang benar, nggak tahu kalau Denis ini tuh terlambat terus datangnya. Karena kan selalu kan bangunnya kan pagi bersama-sama sholat berjamaah itu. Nah, ternyata ketika sudah kerja, ternyata kok Denisnya ini tidur lagi. Iya, saya itu juga sudah berkolaborasi dengan guru BK Pak. Guru BK. Karena ya gitu Pak, tobat-tobat tomat kalau istilahnya. Iya, tobat tomat ya. Tobat tomat. Tobatnya itu tobat umat lagi gitu ya. Iya. Tobatnya itu ya 3 harian saja gitu. Selanjutnya ya sembuh lagi gitu penyakit terlambatnya. Masa ya Pak ya? Terlambat itu sampai bisa 1 jam itu, 1 jam pelajaran. Katakanlah bahasa Indonesia sudah selesai dia baru kucuk-kucuk datang gitu. Kalau rumahnya jauh nggak sih Bu dari sekolah itu? Enggak sih Pak, rumahnya nggak jauh. Tua kami kan rumahnya juga tidak terlalu jauh yang sampai ya sekitar jalan lempung gitu aja. Oh gitu.
kira-kira berapa menit sih sampai ke sekolah itu? Itu kira-kira kayak si Dennis ini kayak, kalau saya sempat kunjungan ke sana itu nggak lama sih Pak, 15 menit saja pakai 15 ya, motor. lumayan deket juga ya. Iya, dekat. Nah, kalau Oke. saya lihat dari rumahnya itu memang juga keluarganya cukup-cukupan, karena memang selalu Iya. tersedia apa-apa juga di situ. Makanan-makanan juga, Kalau camilan-camilan juga ada. oke, oke. Kalau setahunya Bu Devi, si Dennis ini setelah subuh tadi kan katanya tidur lagi ya. Nah itu berarti setelah bangun tidur dia mandi dulu gitu Bu ya. Mungkin apa sih yang bikin lama itu mandinya kah? Harus membangunkan diri yang masih belum sadar itu kah atau gimana ya Bu? Nah, sepertinya itu ya mungkin mandinya mungkin Pak, orang yang ke sekolah Mandinya itu ya. iya, makanya ke sekolah tuh rambutnya tuh di bener-bener gini-gini. Apa ya, kalau anak cowok gitu ya, mungkin kepingin rambutnya keren jadi agak jabrik-jabrikin Keren ya. mungkin Biar lama itu. biar tampak ganteng lah di mata cewek-cewek gitu Bu ya. Nah itu dia, makanya saya juga sudah memanggil Dennisnya itu, kenapa kok lama gitu. Ini gitu jawabannya ya, gitu nggak tahu. Berarti selama ini kalau dari rumah itu berangkatnya dia ke sekolah pakai apa Bu? Sepeda panjang atau jalan kaki ya? Enggak, dia untuk ke sekolah itu biasanya nge-grab Pak, nge-grab Oh, nge-grab. iya, nge-grab Gojek. Oke. Berarti ini Bu pernah ini nggak pernah nanya-nanya mungkin dia pesannya terlalu mepet sehingga kalau pagi kan jam-jam awal itu pesen di Grab itu kayaknya juga agak sulit sih Bu. Bisa jadi. Itu juga pernah Pak, itu Pak. Jadi temannya yang dekat dengan rumahnya dia itu saya suruh jemput. Tapi si temannya ini ikutan telat juga jadinya, karena dia ini lama dibangunkan. Katanya gitu, karena dia itu Bulat ya. iya, jam mandinya lama, jam bangunnya lama. Nah, kalau yang langkah yang Bu Devi lakukan tadi yang sudah berkolaborasi dengan BK itu sepertinya sudah bagus sekali sih Bu. Lalu sudah memanggil orang tua itu juga sudah baik sekali. Tapi ternyata penyakitnya memang masih kambuh-kambuh lagi ya si Dennis ini. Kira-kira jika seperti itu metode apa lagi sih yang hendak Bu Devi lakukan? Ibu kan sebagai wali kelas tuh pasti Bu Devi memiliki rencana ke depannya ya. Iya Pak, saya kan memang sudah berkolaborasi dengan BK, sudah memanggil orang tua, langsung saya panggil, teman-temannya juga saya rangkul biar membujuk Dennis tidak terlambat. Apalagi kan saya kan wali kelasnya, jadi saya tapi memang ini Pak, ada satu langkah yang belum saya lakukan. Saya tuh saya sebenarnya belum berdiskusi dengan kepala sekolah saya Pak. Nah, mungkin langkah ini tuh harus cepatnya Pak ya, harus saya tempuh biar tidak terulang lagi nih Pak. Betul, iya. Terus cara yang Ibu Devi yang akan lakukan menurut saya bagus juga sih. Pokoknya harus segera bertemu dengan BK lagi, lalu bisa mengajak kepala sekolah biar nanti bisa dicari solusi bagaimana sih menurut saya. Iya. Sebaiknya kan segera dicoba ya Bu ya. Ini Pak, saya tuh mau mendiskusikan ini Pak dengan ibu kepala sekolah saya, tapi itu masih ragu Pak. Soalnya saya lihat ibu kepala sekolah saya itu masih repot, itu ada rapat yayasan, jadi sering dinas di luar juga. Saya tuh jadi merasa
kesulitan gitu Pak. Saya karena melihat ibu kepala saya itu repot, saya jadinya tuh masih mundur Pak. Mau datang tapi kok sungkan gitu ya. Tetapi kalau saya tidak datang, kepala saya ya begini-begini saja begitu. Tapi kan belum dicoba Bu ya. Nah, enggak Pak, itu belum saya coba. Nanti saya coba akan ini Pak, secepatnya saya akan mencari waktu luang agar saya itu bisa ketemu dengan ibu kepala sekolah saya. Barangkali kan di sela-selanya ibu kepala sekolah saya itu di sela-sela kerepotannya itu saya bisa hadir gitu loh Pak. Saya sempatkan untuk cepat-cepat berdiskusi tentang masalah saya ini. Mungkin perlu ini juga sih Bu, kita janjian dengan beliau, kira-kira tanya dulu ke kepala sekolah, Bu mohon maaf kira-kira ada waktu longgarnya kapan. Nah mungkin bisa bikin janjian gitu kan, lebih ini ya, beliau mungkin akan dengan senang hati meluangkan waktu, menjadwalkan, bisa mendengarkan sharing-sharingnya juga ya sama Bu Devi. Nah kedepannya Ibu Devi kan ini sudah punya rencana ya, jadi Ibu akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kira-kira Bu Devi perlu bantuan siapa ya? Nah nanti saya akan menyempatkan waktu saya untuk menemui ibu kepala sekolah saya untuk berdiskusi. Tentunya saya ini butuh bantuannya BK saya Pak, Budini lalu saya juga butuh bantuan guru-guru terkait. Mungkin saya ambil satu saja dari guru-guru itu, saya ambil guru matematika, karena guru matematika itu juga biasanya di jam pertama. Jadi saya nanti bekerja sama dengan Ibu dan Budini, karena kan memang BK kita kan bertanggung jawab Pak Yudi. Terus saya nanti juga ini Pak akan mengumpulkan bukti-bukti daftar hadirnya. Jadi saya minta di ruang TU itu untuk mengambil daftar hadirnya yang kosong-kosong itu juga Pak untuk ditunjukkan. Selain itu saya juga minta ini screenshot bukti telatnya, karena kan kalau presensi kan ada presensi langsung terkirim ke broadcast ke orang tuanya. Jadi saya juga minta itu untuk saya laporkan ke kepala sekolah untuk jadi bahan saya ketika nanti saya berdiskusi. Menurut saya sih itu sudah bagus sekali sih Bu Devi. Selanjutnya apa sih yang ingin Bu Devi capai nanti mengenai permasalahan ini? Tentunya saya itu ingin agar Denis ini kembali ke jalannya Pak. Jadi kembali lagi Denis ini harus bisa masuk tepat waktu. Jadi terlambatnya itu dihilangkan. Kalau tidak bisa langsung hilang, perlahan, tapi jangan ya terlaluan gitu ya terlambatnya karena sangat disayangkan loh Pak. Denis ini tuh anaknya tuh sebenarnya tuh cakep Pak. Kalau mengerjakan tugas itu anaknya tuh sigap Pak. Jadi disuruh itu mau nurut. Terus dia tuh juga pintar. Jelaskan sedikit itu langsung nyantol ya. Iya. Nah, saya tuh ingin merangkul Denis lagi, apalagi saya kan wali kelasnya, agar dia itu punya semangat lagi untuk hadir ke sekolah gitu Pak. Bapak suaranya ini Pak bermute. Saya kira langkah Bu Devi memang sudah sangat tepat sih kayak gitu, tapi pendekatan persuasif juga tampaknya harus memang dilakukan ya, karena dengan potensi si siswa itu tadi itu punya potensi yang luar biasa sih menurut saya. Kira-kira selain itu tadi Bu Devi, selain yang ingin direncanakan tadi ya, kayak menggandeng lagi, ingin mengajak si Nanda tadi kembali ke jalan yang tepat, apalagi ya Bu Devi ya yang bisa dilakukan?
Iya, saya tuh ya pengennya tuh ini, saya tuh sekarang kan ada project, nanti itu ada bulan kenaikan itu ada bulan saya tuh ingin dari sini menyelesaikan ini kan projectnya kan membuat ini robot sederhana. Nah, saya tuh pengen dari sini terlibat, karena saya lihat dari sini kayaknya kok bagus begitu loh Pak. Nah, di awal itu orang tuanya tuh sudah bilang, jelas ini pintar Bu Devi kalau ngotak-ngatik IT begitu. Ya itu sudah saya telusuri, memang benar dia itu cakap kalau untuk ngotak-ngatik. Nah ini kan sangat disayangkan kalau misalnya dari sini nggak ikut gitu loh Pak Andi. Saya harap Denis bisa menyelesaikan nanti ini proyeknya sama kelompoknya itu. Apalagi kelompoknya tuh ya sudah mengeluh gitu loh Pak. Jadi ini Denisnya nggak pernah ikut menyelesaikan proyek. Oke, kalau ini Bu, kalau di kelas sendiri mungkin dalam kondisi telat itu kan kondisi emosional seorang siswa kan berubah ya. Kira-kira itu mempengaruhi nggak sih terhadap ini Bu, terhadap kinerja Danis tadi, siswa itu tadi? Iya, Danis baru datang sudah terlambat itu ya. Jadi dia kurang fokus Ya. Iya, kurang fokus. Jadi nanti tapi setelah dia sudah sadar bahwa dia itu sudah berada di kelas, nyawanya tuh sudah nempel lagi di kelas. Nah itu dia tuh baru sadar. Ketika sadar ini dia tuh jadi anak yang ya normal seperti teman-temannya yang lain. Mengerjakan ya bagus, nilainya itu bagus. Itu di semua mata pelajaran ya Bu ya, bagus ya? Di semua mata pelajaran tuh hampir bagus Pak. Apalagi pelajaran yang dianggap teman-temannya itu sulit seperti matematika, dia tuh bisa. Makanya guru matematikanya itu juga bilang gitu loh ke saya, dan ini sebenarnya itu pintar, tapi ya begitu, kadang itu kan karena datangnya sudah telat jadi dia nggak fokus, jadinya ya begitu, asal-asalan. Tapi kalau dia sudah nyawanya sudah berada di kelas itu dia bisa disuruh mengerjakan on the spot di papan gitu Pak, fokus dia bisa. Iya cepat ya Mas. Istimewa loh sebenarnya Bu ya. Iya. Baik. Oke. Bu Devi tadi apa yang sudah disampaikan tadi sudah bagus sekali sih sebenarnya. Terus Bu Devi juga sudah tahu langkah kedepannya ingin seperti apa. Sekarang kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Devi? Pak ini saya tuh sekarang itu merasa itu kayak lega gitu loh Pak. Jadi di pundak saya ini tuh rasanya tuh sudah enak loh Pak. Apalagi saya kan nggak terbiasa curhat Pak ini. Jadi ini tuh ya memang enak aja gitu rasanya. Ternyata curhat itu enak. Bikin enteng Bu ya, bikin enak, bikin enteng gitu ya. Makanya teman-teman saya tuh sukanya curhat gitu. Saya tuh sekarang selain enteng saya tuh juga merasa memiliki semangat Pak. Semangat, terus ada titik terang lagi atas permasalahan yang saya hadapi itu. Nah, jadi kan titik terangnya ya saya nanti sudah tahu gitu loh, bahwa setelah hari ini saya akan langsung berdiskusi dengan kepala sekolah saya gitu. Terus saya juga akan mengajak grup BK ini sampai saya grup saya beropsi untuk berdiskusi bersama. Setelah saya mencoba untuk bicara dulu mengenai masalah kepada kepala sekolah itu. Nah Pak, ternyata memang ya sharing itu enak sekali, curhat itu enak ternyata Pak. Betul Bu, jangan gini ya Bu ya, dipendam sendiri Bu. Apalagi ini bentuk tanggung jawab moral kita ya Bu ya. Iya. Jadi sepertinya harus banyak-banyak sharing, apalagi kalau kita kan permasalahannya kan bukan
dengan murid-murid saja, kemudian rekan guru juga kalau ada masalah, dengan keluarga juga ada masalah. Kalau kita pendam sendiri gimana gitu ya, maka jadi beban sih, maka harus digulungkan juga menurut saya. Iya Pak, sebelumnya itu memang saya tuh cuek orangnya. Cuek dalam artian kalau ada masalah ya sudah, saya suka atasi sendiri. Saya belum pernah sharing seperti ini gitu. Nah, ini saya sangat terbantu sekali. Terima kasih Pak Ahmad karena sudah mendengarkan unek-unek saya. Jadi saya tuh merasa terbantu dengan sharing ini Pak Ahmad. Wah, sama-sama Bu Devi, saya juga senang nih bisa membantu. Jadi saya juga semakin bermanfaat nih jadi orang ini. Oke, mudah-mudahan sih saya berharap setelah ini Bu Devi bisa segera kolaborasi dengan teman sekolah, dengan BK, sehingga permasalahan itu cepat teratasi. Karena saya merasa eman ya, murid ibu itu si Ananda ini tadi dengan potensi sebegitu luar biasanya, kalau sampai ini masalahnya berlarut-larut ya. Pak, saya pamit dulu Pak. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saya. Nanti kalau misalnya saya ada masalah lagi, mohon tidak keberatan untuk mendengarkan sesi curhat saya lagi. Siap Bu Devi, pasti saya akan meluangkan waktu. Insya Allah kalau ini banyak waktunya sih, kalau aja untuk casting itu saya selalu ada waktu untuk aja sharing. Baik Bu Devi. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Baik Bu Devi, terima kasih Bu Devi.